Aku bisa melakukannya setiap hari. Hai, apa kabar? Gimana harinya? Kuharap baik-baik saja ya. Karena aku sekarang sedang merasa epik-epiknya nih. Karena aku baru aja nonton film Captain America yang pertama atau The First Avengers gitu. Dan aku mau cerita sedikit lah tentang film itu dan sosok karakter Captain America yang sebenarnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku, Rizky, dari podcast Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Film Captain America The First Avenger itu dirilis pada tahun 2011 dan diproduksi oleh Marvel Studio, di mana pemeran utama pada film ini yaitu Chris Evans sebagai Captain America, Hailey Atwell sebagai Agent Carter, dan masih banyak yang lainnya. Film ini sangat seru banget dan layak untuk ditonton meskipun udah hampir 12 tahun apa 10 tahun lebih film ini merajai pasar dunia film. Yang mau aku bahas pada film ini tuh sebenarnya bukan alur cerita keseluruhan, tapi lebih ke arah karakter favoritku. Ya, benar sekali. Captain America merupakan karakter favoritku yang pernah ada. Karakter fiksi terbaik yang kuidolakan. Dimana pada film ini yang memerankan Captain America itu adalah Chris Evans, aktor berkebangsaan Amerika Serikat. Mungkin teman-teman ada yang belum nonton, tapi gak mungkin gak pernah nonton film ini. Film yang legend banget. Dalam film ini diceritakan bahwa Steve Rogers atau yang nanti bakalan disebut Captain America itu mulai masuk militer. Dalam film ini itu alur ceritanya itu pada tahun 1940-an gitu kalau nggak salah. Pada Perang Dunia Kedua kalau nggak salah itu. Dimana musuh besarnya Amerika kan Jerman pada saat itu. Nazi Jerman. Jadi villain terbesarnya itu mungkin adalah Red Skull, divisi pengembangan sains Nazi. Yang mau aku beri pendapatku itu tentang karakter Captain America yang sebenarnya. Karakter Amerika yang harus kita miliki bagi semua laki-laki. Awal cerita dikisahkan seorang pemuda yang bernama Steve Rogers ingin mendaftarkan diri sebagai prajurit tentara Amerika Serikat. Namun dia tidak mempunyai fisik yang memadai. Itulah mengapa dia 4 kali ditolak saat tes militer. Tapi penolakan itu tidak membuatnya menyerah dan menyalahkan keadaan yang dia punya. Dia terus berusaha sampai titik darah penghabisan. Sempat di suatu ketika dia menonton film tentang perjuangan tentara Amerika gitu. Nah, ada orang yang mengajak ribut dan mengajak dia berkelahi. Akhirnya perkelahian tidak bisa dielakkan. Tapi meskipun Steve Rogers tidak mempunyai fisik yang sama besarnya dengan musuhnya, tapi dia tetap melakukannya sampai titik darah penghabisan. Dia tidak pernah untuk berpikir untuk lari.
Dia tidak pernah berpikir untuk menyerah, dia tidak pernah berpikir hal-hal seperti itu. Meskipun dia tahu dia tidak mampu untuk melawan itu. Mulai dari itulah Captain America menjadi karakter favoritku. Karena sifatnya tidak pernah menyerah. Itu yang membuatku terkesan dan terkesima. Lambat laun, Captain America juga mempunyai sifat yang mau rela berkorban demi orang banyak. Dia merelakan dirinya untuk menahan bom yang diberikan oleh pelatihnya. Padahal bom itu adalah sebuah tes untuk melihat hati seseorang. Ya mungkin kita juga pernah mengalami hal itu gitu. Dimana kalau kita rela mati untuk orang lain, maka segala kemungkinan bisa terjadi. Karena atas itu, Captain America akhirnya bisa mengikuti project yang dikembangkan oleh S.H.I.E.L.D. di mana project itu mencari seseorang yang mampu mengendalikan kekuatan super. Makanya tesnya itu seperti itu. Steve Rogers itu adalah orang yang tepat untuk menjadi Captain America. Bukan karena fisiknya, bukan karena kemampuannya, tapi karena hatinya. Captain America mempunyai hati yang tulus, murni dan bersih. Makanya di ending film Avengers Endgame itu Captain America bisa mengangkat palunya Thor, Mjolnir. Mjolnir itu nggak sembarangan orang bisa mengangkat. Harus mempunyai hati yang suci dan rela mati untuk orang banyak agar bisa mendapatkan itu. Kalau yang kuat banget gitu ya, membuat Thanos kewalahan pada saat itu. Dan Captain America juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Banyak superhero Marvel yang lebih kuat dari Captain America. Contohnya Hulk, Thor, Captain Marvel, dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak punya jiwa pemimpin kecuali Thor itu. Thor juga nggak terlalu sekuat Captain America mempunyai jiwa pemimpinnya. Karena Captain America yang mempunyai jiwa pemimpin ini juga, dia bisa mengumpulkan semua Avengers jadi satu. Bukan karena kekuatan ataupun kehebatan Captain America untuk mengumpulkan orang-orang hebat di sekitarnya, tapi karena jiwa pemimpinnya, jiwa rela matinya untuk orang banyak, dia berhasil melakukan itu. Dia berhasil menjawab keraguan Dr. Erickson sebagai penemu serum super soldier padanya. Dan dia itu menyelamatkan dunia dalam ceritanya. Belum lagi Captain America itu mempunyai kesetiaan yang gak ada tandingannya. Dia dan Agent Carter itu udah gak bertemu mungkin hampir ratusan tahun. Tapi dia gak pernah berpaling kepada perempuan yang lebih baik atau lebih cantik dari Agent Carter. Karena dia itu ngerasa masih mempunyai hutang sama Agent Carter yang harus dia bayar. Selama 100 tahun dia mencintai Agent Carter. Dan satu-satunya perempuan yang didekati oleh Captain America. Itulah mengapa keinginan Captain America itu cuma satu, yaitu membayar hutangnya pada Agent Carter. Hutang dansanya yang sudah lama banget itu. Bagiku, semua laki-laki wajib hukumnya mempunyai karakter dan sifat seperti Captain America. Ya meskipun begitu, Captain America juga mempunyai salah. Salah satu salahnya itu mungkin menyembunyikan rahasia yang harusnya Tony dan keluarganya ketahui. Rahasianya itu di cerita sebelumnya, aku ceritain di sana sih soalnya. Ya mungkin hanya
Itu aja sih yang bisa aku ceritain. Semoga dengan cerita Kapten Amerika ini bisa menemani waktu tidur teman-teman dan waktu bermimpi teman-teman menjadi lebih indah. Kesimpulannya, meskipun Kapten Amerika hanya ada di dunia hayalan, tapi sifat dan karakternya tidak bisa dianggap jadi imajinasi dan karangan semata. Terima kasih, selamat tidur.